Jika kita percaya bahwa kita diampun oleh Tuhan karena percaya pembunuhan anak Tuhan tadi, maka hati kita terdorong untuk buat jahat saja. Ini ustadz kerasukan setan, lepas kau, in Jesus name, keluar dalam nama Yesus. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, yang saya kasihi. Barusan saja saya dikasih video oleh admin dan saya tonton, saudara. Ternyata video ini ada ustadz kerasukan setan. Anda nggak sabar lagi untuk melihat video ini? Ya, kita saksikan langsung aja ya. Seperti apa dia dirasuk setannya ya. Ini dia. Satu aturan baru yang sudah pun dulu kita dikongkong oleh akidah yang salah, yang karut-marut tadi, percayaan tahyul, kepada satu teori bahwa menyembah orang yang mati di atas salib itu sebagai membebaskan dosa-dosa yang original menurut mereka. Jadi ini satu jiwa kita yang menjahanamkan kita kepada satu aturan yang buruk, yang teramat, yang membawa implikasi yang lagi lebih buruk daripada adat-adat kita yang terdahulu. Apa tidaknya? Jika kita percaya bahwa kita diampun oleh Tuhan karena percaya pembunuhan anak Tuhan tadi, maka hati kita terdorong untuk buat jahat saja. Karena percaya bahwa dengan percaya anak Tuhan dibunuh, maka dosa kita telah hilang. Ini satu implikasi pemikiran yang buruk sebenarnya. Jadi inilah yang kita bebaskan semula. Kita bebaskan semula supaya kita menjadi suatu bangsa yang merdeka, satu kumpulan yang merdeka. Walaupun kita kecil, tetapi kita amat kuat dan berpengaruh dalam jiwa manusia. Tetapkan kita sebagai mukmin yang sejati. Eratkan persaudaraan. Dengan sentiasa bersikap baik, dihendak-hendakan, dan sebagainya. Bagi saya ini adalah kerasukan setan. Kenapa saya katakan ini ustadz kerasukan setan? Karena dia selalu menghina Yesus. Karena dia juga menghina iman Kristen. Yang ketiga, dia tidak tahu firman Tuhan. Dia ini kerasukan setan, hatinya dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Hatinya ditutupi sehingga dia tidak bisa mendapat hidayah dari Tuhan. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Saya kasihan melihat ustadz ini. Tetapi saya tidak mau menanggapinya hanya dengan cara-cara biasa yang dilakukan oleh kristuber lain. Kenapa? Karena saya tahu betul ustadz-ustadz seperti ini harus ditanggapi dengan tegas. Tidak bisa hanya dengan lembut-lembut, dengan memberikan pemahaman-pemahaman lewat firman Tuhan. Kenapa? Karena biasanya ustadz-ustadz seperti ini sudah suka baca Alkitab, sudah sering baca firman Tuhan. Tetapi sengaja dia menyelewengkannya, sengaja dia menyalahgunakan firman Tuhan itu untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Dan juga menyesatkan umatnya sendiri. Karena umatnya tidak tahu apa yang tercatat dalam Alkitab. Sehingga si ustadz ini membodoh-bodohinya. Supaya semua umatnya, jemaahnya ikut menjadi bodoh. Kalau jemaatnya menjadi bodoh,
maka jemaatnya itu tinggal dicekokin saja dengan ajaran-ajaran jihad. Jihad yang salah-salah. Sehingga mereka membenci Kristen. Nah, inilah yang namanya ustadz kerasukan setan membodohin umatnya. Kenapa saya katakan demikian? Hanya orang-orang yang kerasukan setan lah yang menghina keyakinan orang lain. Kalau orang nggak kerasukan setan, nggak mungkin dia menghina keyakinan orang lain. Saya tidak larang orang baca Alkitab. Saya tidak larang siapapun dia untuk membahas Alkitab. Tetapi harus membahasnya dengan benar. Sesuai dengan konteks iman Kristen. Namun Ustadz ini tidak. Dia membahasnya sengaja untuk menyesatkan banyak orang. Apa dia katakan tadi? Masih ingatkah saudara? Apa perlu kita putar lagi? Saya pikir nggak usah. Saya yakin saudara cerdas. Dia katakan tadi bahwa orang Kristen itu adalah sesat. Orang Kristen itu adalah salah, keliru, dan seterusnya dan sebagainya. Kenapa? Karena pemahaman imannya kacau. Sebab orang Kristen itu yakin bahwa ketika anak Tuhan dibunuh, yaitu Yesus, berarti dosanya diampuni. Kalau begitu, enak sekali. Berbuat dosa aja terus. Kalau kita berbuat dosa terus, kan anak Tuhan sudah dibunuh. Kan kita berarti sudah diampuni. Ini kan pemahaman-pemahaman yang keliru, saudara. Yang dibunuh itu pun adalah anak manusia. Kita buka di firman Tuhan ya. Yesus yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Kalau kita baca di dalam saya baca di Efesus ya. Efesus 2 ayat yang ke-15. Alkitab bilang, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan seterusnya dan sebagainya. Jadi yang meninggal itu, yang mati di atas kayu salib, Yesus sebagai manusia. Roh Allah dan firman Allah tidak pernah mati. Roh kita aja nggak bisa mati. Apalagi roh Allah. Bedanya roh kita dengan roh Allah dia mencipta. Sedangkan roh kita itu dicipta atau dihembuskan oleh roh Allah tadi. Nah itulah roh kita. Jadi roh kita kekal, tidak bisa mati. Tapi roh kita bukan maha kuasa. Roh Allah maha kuasa. Nah, roh Allah tadi di Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 9. Yang dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri mengambil rupa manusia. Nah, itulah ke Efesus 2 tadi. Ayat yang ke-15 terusnya. Sebagai anak manusia yang kudus, dia harus mati di kayu salib untuk menebus bukan dosa manusianya saja, untuk menebus manusia yang berdosa. Makanya manusia yang berdosa ditebus supaya tidak diikat oleh dosa lagi. Manusia berdosa ditebus supaya dia menjadi milik Kristus. Makanya Alkitab bilang begini. Saya akan bacakan di dalam ya 1 Petrus 1 saya bacakan ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda, tak bercacat. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, waktu zaman Musa, itu kalau ada orang berdosa, itu harus memperdamaikan dengan binatang, domba, dan seterusnya dan sebagainya. Yesus datang, dia hanya korban satu kali di atas Golgota untuk menebus manusia berdosa. Bukan hanya menebus dosanya saja, tapi manusianya, supaya manusia berdosa menjadi milik Tuhan Yesus. Ustadz tadi nggak paham, pikirannya dosanya ditebus dan orang Kristen bebas berbuat dosa karena anak Tuhan sudah mati. Ya inilah keliru.
Saya akan bacakan lagi ya 1 Korintus 6. Saya akan bacakan 1 Korintus 6 ya, ayat yang ke-18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi saudara, bukan hanya dosa mencuri, merampok, membunuh saja. Itu hal yang biasa, dosa percabulan di otak, di pikiran. Karena saudara, biasanya terjadinya pelecehan seksual itu dimulai dari percabulan di otak, di pikirannya. Kita lihat kan, selama 2 bulan belakangan ini, televisi menyiarkan apa tentang percabulan. Itu terjadi di mana pelecehan seksual itu. Banyak santri-santri yang kena. Dan juga bukan hanya itu saja, tetapi banyak juga orang-orang yang lain juga kena. Kenapa? Tuhan melarang dosa-dosa percabulan ini. Ya, dosa-dosa percabulan ini. Jadi si ustadz ini, ia nggak paham dia. Dia katakan anak Tuhan dibunuh, mati, menembus dosa. Jadi orang Kristen itu suka-suka berbuat dosa. Wah, ini keliru. Makanya kalau kita baca di ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita sudah dibeli, harganya lunas dibayar, bukan milik kita lagi, kita milik Tuhan, harus memuliakan Tuhan. Jadi nggak boleh kita hidup di dalam dosa lagi. Ya, saya sampai di sini saja. Satu ayat lagi kalau Anda mau baca di situ, di Yohanes 7 ada di situ, saudara, seorang wanita yang berbuat zina dibawa ke Yesus. Seharusnya memang itu menurut hukum Taurat dilempari sampai mati, tapi Yesus bilang, siapa yang kalian tidak pernah berbuat dosa itu duluan yang melempar. Tapi nggak ada berani melempar, semua pergi karena mereka juga pasti pernah berbuat dosa. Yesus bilang, kemana mereka semua? Nggak ada yang melempar kamu, nggak ada. Aku pun tidak menghukum kau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Saudara, saya dulu latar belakangnya Islam. Apakah waktu Islam saya tidak pernah berbuat dosa? Saya berbuat dosa, tapi kan saya minta ampun sama Allah SWT supaya diampuni. Lah, ini Yesus bilang, kalau kau sudah kuampuni, jangan berbuat dosa lagi, kata Yesus. Berarti kan ajaran Tuhan Yesus tidak membiarkan kita berdosa, tidak membiarkan kita hidup dalam dosa. Kita diperintahkan hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Jadi si ustadz ini menurut saya ustadz yang sedang kerasukan. Oleh karena itu kita doakan ustadz yang kerasukan setan ini, ustadz kerasukan setan, lepas kok, in Jesus name, keluar dalam nama Yesus. Kita doakan dia lepas, ya. Yang begini Pak Ustadz harusnya kalau melayani orang, supaya orang-orang itu tertarik kepada keyakinan Pak Ustadz. Seperti kami ini, tengok banyak kali orang pakai kerudung nih. Nih, lagi pakai peci kupiah-kupiah banyak nih. Ya, saudara, Bapak Ibu sekalian kami pamit biar pelayanan ini terus berkembang maju, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus, dan yang sudah kita doakan ini biar tetap mereka hidup di dalam Tuhan, dalam kebenaran, tidak murtad lagi, tidak kembali ke yang lama lagi, biar mereka tetap hidup dalam Yesus, karena kita percaya ketika orang sudah dijamah Tuhan, dijamah Roh Kudus, maka Roh Kuduslah nanti yang akan membawa orang itu untuk mengenal Tuhan. Ada yang menabur, menyiram, Tuhanlah yang menumbuhkan. Kita akan bergerak terus. Bulan 8 ini kita akan terbang ya ke daerah Kalimantan, mulai dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan sebagainya.
Doakan supaya kita bisa juga sampai ke Malaysia jika memang sudah boleh masuk lewat perbatasan Entikong. Dukung kami dalam doa, dukung juga dalam dana. Saya tidak malu-malu mengatakan karena dalam penginjilan kami menggunakan dana pribadi sendiri. Kami tidak punya sponsor khusus, sponsor kami hanya Yesus. Aku berdoa supaya semua yang menonton video ini digerakkan Roh Kudus untuk mendukung pelayanan kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati semua yang sudah ada di channel Metanoia, khususnya mereka yang sudah memberkati pelayanan kami, waktu kami pelayanan sampai ke Aceh dan pelayanan di desa-desa lereng Gunung Merbabu dan di mana-mana. Engkau berkati mereka berlipat kali ganda. Keberangkatan kami juga nanti Tuhan ke Banjarmasin, Palangkaraya dan Kalimantan Barat dan seterusnya sampai ke Entikong. Tuhan tuntun semuanya supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.